Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan materi keberagaman yang ada di Indonesia, tema 1, subtema 1, mata pelajaran IPS dan SPDB. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Berikutnya, yuk kita simak baik-baik materi berikut ini. Indonesia merupakan negara yang besar, memiliki banyak pulau dan suku bangsa. Indonesia juga mempunyai banyak keragaman. Ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Keragaman yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri dan patut kita jaga. Keragaman yang kita miliki juga menjadi identitas bangsa kita. Identitas bangsa yang artinya menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Ini merupakan sebuah kekayaan Indonesia yang menjadi potensi kita untuk mengembangkan sikap saling menghargai terhadap keragaman yang ada di dalam masyarakat. Anak-anak, di Indonesia kita memiliki banyak provinsi. Masing-masing provinsi itu mempunyai berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, bahasa, agama, tari-tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Ini yang membedakan antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain. Berikut ini Bu Guru contohkan beberapa keragaman yang ada dalam sebuah provinsi. Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah budaya dari Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta mempunyai suku bangsa Betawi. Rumah adatnya disebut rumah kebaya. Pakaian adatnya adalah baju serong. Bahasa daerahnya adalah bahasa Indonesia dengan dialek Betawi. Adapun tarian adatnya antara lain tari yapong, tari cokek, dan tari ronggeng. Senjata tradisional dari suku Betawi adalah golok. Lagu daerah yang terkenal di antaranya kicir-kicir dan ondel-ondel. Adapun makanan khas dari daerah Jakarta adalah nasi uduk, soto Betawi, dan kerak telur. Berikutnya adalah budaya dari Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur terdiri dari beberapa suku bangsa, di antaranya ada suku Bugis, suku Banjar, dan suku Dayak. Rumah adat dari Kalimantan Timur disebut dengan rumah lamin. Pakaian adatnya yaitu baju urang besunung. Bahasa daerah yang digunakan ada beberapa, diantaranya bahasa Kutai, Tidung, dan bahasa Banjar. Tarian adat contohnya tari gong dan tari kancet. Adapun senjata tradisional dari Kalimantan Timur adalah mandau. Lagu daerahnya berjudul Bunga Enggang. Kemudian alat musiknya yaitu sampek dan kadire. Makanan khasnya bubur pedas dan pisang gapit. Selain budaya, provinsi-provinsi juga mempunyai upacara adat dari daerahnya masing-masing. Beberapa contoh diantaranya yaitu upacara adat dari Bali yang disebut ngaben adalah upacara pembakaran jenazah di Bali yang dilakukan untuk menyempurnakan jenazah. Upacara ngaben memang tidak akan selalu dilaksanakan karena beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi, mengingat banyaknya biaya yang akan dikeluarkan untuk upacara ngaben. Maka tidak semua penduduk Bali bisa melaksanakan upacara ini untuk keluarganya yang meninggal.
Selanjutnya ada juga upacara adat dari Jawa Tengah yang disebut sekaten. Sekaten merupakan salah satu ritual adat Solo yang dilakukan setiap menjelang peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulud Nabi. Pada acara puncak ini, istana akan mengeluarkan gunungan yang dibuat dari makanan ataupun hasil bumi lainnya untuk dibagikan kepada masyarakat. Acara ini merupakan simbol dari rasa syukur dari pihak istana atau keraton yang dirayakan dengan makan bersama masyarakat. Nah, setelah kita tadi mempelajari budaya dan upacara adat dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, sekarang kita masuk ke pelajaran SBDP. Minggu kemarin kalian sudah belajar gerakan tari bungung jempa satu persatu gerakannya. Nah, sekarang ini adalah tarian bungo jempa secara utuh dengan musik dan gerakannya. Silakan diperhatikan ya. Nah, banyaknya keragaman di Indonesia, sudah sepantasnya kita sebagai masyarakat menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat. Sikap toleransi sendiri adalah sikap menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Nah, sekarang kita akan belajar sikap toleransi yang dapat ditunjukkan untuk menghargai perbedaan keberagaman dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bangga dengan kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional. Yang kedua, dapat menghormati kebudayaan daerah bangsa Indonesia. Yang ketiga, kita bisa mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain.
Yang keempat, kita bisa melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman jika berbeda suku, agama, dan lain-lain. Adapun sikap yang tidak menghargai perbedaan yang ada, misalnya mengejek budaya lain. Yang kedua, menyombongkan budaya milik sendiri. Yang ketiga, tidak menghargai perbedaan agama, suku, budaya yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, membedakan teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan lain-lain. Anak-anak, sikap tidak menghargai perbedaan patut kita hindari, karena ini adalah salah satu bentuk penolakan terhadap keberagaman yang ada di Indonesia, sama dengan kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Semakin kita bisa menerima perbedaan yang ada, akan menjadikan hidup kita aman, tentram, damai dalam bermasyarakat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.